Internship di DB Telkom merupakan program magang yang menjunjung tinggi nilai-nilai inclusivity, diversity, dan juga gender equality. Penasaran? Yuk saksikan selengkapnya wawancara tim lead Telkom Digital bersama program koordinator Digistar Internship DB Telkom yang satu ini. Lagi sibuk apa sih Teh belakangan ini? Lagi sibuk, ya as usual sebenarnya lebih banyak ke kerjaan saya di talent operation di Digital Business Enabler di divisi Digital Business Technology ini, ya kan? Itu talent operation ya kurang lebih ngurusinnya dari sesuai namingnya gitu ya, talent all about talent gitu ya. Jadi dari mulai ngurusin bagaimana dari mulai rekrutmen, kemudian operasionalnya, on jobnya, kemudian developmentnya, sampai dengan juga ketika memang ada talent itu rilis ya, selesai masa kerjanya di kita ini, di divisi ini. Talent itu yang internship kah? Khusus yang internship atau semua? Oke, kebetulan saya diamanahinya untuk saat ini itu selain untuk internship jelas gitu ya, kalau itu kemudian juga untuk talent outsourcing. Jadi yang memang karena Telkom tentunya tidak tidak cukup hanya dengan yang organik sifatnya gitu ya, tapi juga kita juga ada bekerja sama dengan mitra gitu ya. Kemudian juga saya juga mengurus juga untuk talent development untuk karyawan organik, karyawan pro hire fungsional juga di saya juga, untuk counterpart bekerja sama dengan Telkom Corporate University. Jadi lumayan. Jadi kalau dari banyak ya dari ujung ke ujung. Yes, dari all siklus talent involved, alhamdulillah tentang detail pekerjaan Teteh. Tapi apa yang membawa Teteh ke sini? Gimana sih perjalanannya Teh? Perjalanan ya. Alhamdulillah nggak terasa gitu ya, saya sudah berkarir di Telkom ini 15 tahun. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi and I'm happy being Telkomers gitu ya, karena saya ngerasa bahwa memang saya tumbuh dan juga menjadi seperti ini adalah juga karena Telkom. Gitu. Teteh lulusan mana Teh kalau boleh tahu Teh? Ya, saya dulu seperti mungkin pada umumnya orang Telkomers gitu ya, saya berasal dari dulu namanya IT Telkom masih ya, sekarang Telkom University, barangkali Mbak Hezra tahu ya tentunya ya, Telkom University. Kemudian saya lanjut S2 di ITB, MBA ITB gitu. Lalu kebetulan alhamdulillah dulu entah juga lamaran saya yang kapan gitu ke Telkom gitu ya, karena saya sih sebenarnya tidak persis ingat kapannya gitu ya, tapi memang ketika saya baru saja sebentar lagi mau wisuda S2 saya keterima di Telkom, alhamdulillahnya gitu. Dan penempatan pertama kali saya di Jakarta gitu, di business development ketika itu. Tuh, perjalanan karir saya cukup unik. Kita pengen tahu juga dong. Cukup unik karena menurut saya sih, karena memang dulu saya awalnya bisdev gitu ya, business development gitu. Sesuai banget dengan background pendidikan saya di teknik industri dan juga MBA gitu ya. Saya sangat menyenangi dengan human resources and strategic marketing. So ketika saya bergabung dengan business development, kayak klik banget gitu ya, kayak ya ini gue banget gitu ya. Nah ketika itu saya mencoba mencari peluang gitu ya, supaya sebetulnya karena memang Telkom ini sangat membuka ya, walaupun memang secara aturan bersedia ditempatkan di mana saja, namun sebetulnya ketika kita ada proses negosiasi dan komunikasi, segala sesuatunya masih bisa dibicarakan gitu ya, karena itulah thanks God I'm living in Telkom gitu ya. Ada ruang kompromi di sana ya? Yes, kompromi dan negosiasi itu memang berjalan melalui komunikasi, tapi bukan berarti juga saya mau mengikuti maunya saya saja gitu ya, tapi ada prosesnya gitu ya, dan itu memang diperhatikan oleh manajemen gitu. Sehingga ketika itu saya di tahun berapa ya, saya persisnya pindah ke Bandung, ketika itu saya semula mau digabungkannya di business research. Oke, ini masih bidang saya gitu ya, masih oke lah, nggak apa-apa, never mind dengan hal tersebut. Balik lagi, saya selalu melihat hikmah gitu ya dari segalanya. Saya background teknik industri. Teknik industri itu semi ya,
agak ke teknik, agak ke manajemen gitu ya. Dan itu mungkin spirit di saya, sehingga saya pun dulu melihatnya oke, karena ternyata saya bukan di business development ketika mau dipindahkan ini, tapi ke engineer. Jadi seorang transmisi engineer, quality assurance. Jadi yang mengetes perangkat. Itu Jadi dilakukan sendiri. hardware. Oke. Ya. Terus bagaimana menyesuaikan dirinya? Kan itu pasti sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya kan? Benar sekali. Adaptasi Istilahnya gimana tuh, Teh? nol besar. Nah, adaptasi, bener banget, adaptasi. Itulah yang saya ngelihat itu kayaknya tumbuh dari sejak kecil saya terbiasa nomaden. Mengikuti orang tua berpindah-pindah dinas gitu ya. Dan itu menjadikan spirit saya untuk jiwa adaptasi saya dapat gitu kan, sehingga ketika saya ditempatkan menjadi seorang engineer quality assurance itu alhamdulillahnya saya berkat juga bimbingan mentor gitu ya, dan juga memang tadi kemampuan mungkin beradaptasi akhirnya running well gitu ya dengan ini. Dan mungkin memang di awal-awal saya harus banyak banget belajar, karena untuk menjadi seorang quality assurance engineer itu harus dapat sertifikasinya dulu, Mbak. Oke. Modalnya itu karena memang di Telkom ini kita segala macam yang kita deploy gitu ya, make sure bahwa itu sudah melalui proses quality assurance yang engineer-nya pun tersertified untuk memastikan bahwa itu memang berjalan dengan baik gitu ya. Agak ragu tapi ya alhamdulillah gitu ya. Terus ada ex atasan yang memang melihat saya struggling sepertinya di situ. Karena tinggi. Karena agak kaget juga gitu ya ketika itu, waduh saya bilang kok nggak bisa ya gitu ya. Bukan nggak bisa sih, lebih ke nggak dapat gitu, Mbak. Nggak nemu soul-nya di sana. Ya kan, kerjaan beres sih iya. Iya. Bisa Tapi, dikerjakan. Yes, gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga tidak ada masalah apapun. Tapi balik lagi, passion. Akhir 2017 ya kalau tidak salah. Jadi mau masuk ke 2018. Ketika itu saya dapat kesempatan offering untuk gabung ke tim operasional. Jadi ke General Affairs. Jadi General Affairs itu kan ya kebayang ya dari namanya aja itu adalah unit pasti di setiap perusahaan ada ya. General Affairs, General Support itu ada. Pasti itu adalah tim eksekutor, tim operasional. Saya men-challenge diri saya dari seorang planner, dari seorang researcher, dari seorang thinker gitu ya, pindah ke eksekutor. Ya. Yang ada di belakang sekarang ke depan gitu ya. Yes, dan juga yang eksekutor tadi gitu ya, yang bukan hanya sekedar di atas kertas, bukan hanya sekedar di atas dokumen, ke tim yang memang harus mengeksekusi ini menjadi sebuah program yang terlaksana gitu. Ada wujud nyatanya gitu. Tapi Teh balik lagi ya, ini tuh sebenarnya tempat apa sih Teh? Direktorat Digital Business. Yes, Direktorat Digital Business ini belum lama ya, kalau hitungan dibandingkan dengan direktorat-direktorat lainnya di Telkom itu belum lama hadirnya. Ini juga seiring dengan transformasinya Telkom Indonesia dari telco operator, barangkali Mbak Hezra tahu ya, dulu Telkom dikenal, apa sih Mbak Hezra? Coba saya tanya Mbak Hezra. Ya, telepon rumah lah, ini connectivity-nya. Yes, ya kan? Orang pasti akan mengasosiasikan Telkom dengan telepon rumahnya, ya kan? Karena kami dikenal sebagai telco operator. Nah, tapi seiring dengan transformasi perusahaan, transformasi Telkom menuju digital telco, maka direktorat ini pun hadir. Direktorat ini hadir, Direktorat Digital Business itu hadir waktu itu karena memang dianggap harus menjadi lokomotif. So disinilah tempat semacam apa ya, digital factory-nya lah ya. The factory-nya, baik itu dari segi tentu saya semuanya ya, factory-nya ini adalah talent-nya maupun juga produknya. Ke peran Telkom Indonesia. Mungkin Mbak Hezra tahu ya, misi kedua Telkom Indonesia. Yang mana nih Mbak? Yang mendigitalisasi bangsa? Yes. Program internship DDB. Betulnya apa yang spesial dari situ? Apalagi ada apa sih namanya kemarin itu sekarang dikaitkan dengan ESG. Yes, betul. Nah, apakah yang dilakukan oleh Teteh ini bisa ke arah sana Teh?